Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsudin dari SMK Negeri 52 Jakarta. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Prodi Teknik Otomotif dari LPTK Universitas Negeri Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 2253 0299 104. Pada kesempatan kali ini, yaitu tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk kegiatan uji kinerja PPG dengan model pembelajaran problem based learning dan juga materi pokok yaitu mendiagnosa kerusakan kopling. Berikut video praktik pembelajaran yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Kita alhamdulillah ya bisa bertemu lagi dalam pembelajaran hari ini. Semuanya dalam keadaan sehat. Sudah sarapan? Ya. Oke, baik. Sebelum kita mulai ya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh ketua kelas pimpin doa salah satu? Siap. Sebelum mulai belajar hari ini, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Nah, untuk kehadiran peserta, apakah lengkap peserta didik? Siap. Ya. Nah, untuk ruang kelas kita sudah bersih ya? Siap, sudah Pak. Siap. Baik. Supaya lebih semangat ya, kita yel dulu ya. Yel kebanggaan kita, sekolah kita ya. Kita mulai ya. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Negeri 52 Jakarta. Luar biasa. Juara. Berapa 52? Yes. Wah, luar biasa. Semangat ini berserapan semua nih ya. Iya. Oke, baik. Kita masuk ke tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah peserta didik mampu mengidentifikasi gejala kerusakan pada kopling. Ya. Yang berikutnya adalah peserta didik mampu menganalisis kemungkinan penyebab kerusakan ya kopling dari gejala kerusakan yang sudah ditemukan tadi. Selanjutnya, peserta didik mampu memutuskan solusi mengatasi masalah kerusakan yang disajikan. Ini adalah target yang harus kalian capai dalam pertemuan pembelajaran hari ini. Baik, ada pertanyaan di tujuan pembelajaran? Jelas ya? Nah, untuk skenario pembelajaran nanti kita ada beberapa tahap, mulai dari tahap orientasi masalah, kemudian yang kedua pengorganisasian kelompok, nanti Bapak bagi menjadi 3 kelompok. Kemudian proses penyelidikan, kalian nanti diskusi, cari informasi dari buku, dari modul. Kemudian nanti hasil diskusinya kalian presentasikan. Kemudian nanti kita yang terakhir adalah refleksi. Ya. Itu tahapan pembelajaran hari ini. Kemudian nanti setelah dilakukan pembelajaran, nanti Bapak akan nilai melalui tes tertulis. Nanti juga ada aspek sikap melalui pengamatan. Selama diskusi nanti kalian Bapak amati apakah sikapnya baik, apakah bisa bekerja sama, apakah bisa kritis, apakah bisa aktif di dalam kelas. Nah, untuk aspek keterampilan akan dilakukan di pertemuan yang kedua. Nanti kita ada praktek untuk pemeliharaan dan perbaikan kopling. Ya. Baik, untuk skenario pembelajaran dan tata cara penilaian, ada pertanyaan? 12. Baik.
Ya, para siswa kan sudah belajar di kelas 11 tentang kopling ya. Nah, ada yang bisa menjelaskan tentang fungsi, komponen, dan cara kerja kopling? Silakan. Siapa? Coba. Oke, Aldi, silakan Aldi. Fungsi Beri saja. fungsi kopling yaitu untuk menjaga kurang lebih ada 13 lah, yaitu yang pertama ada kopling atau plat pedal, yang kedua ada master silinder pegas diafragma, input shaft, terus kemudian ada plat kopling, ada tutup kopling, terus ada flywheel. Ya, dari saya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih, luar biasa, tepuk tangan dulu. Semuanya disebutin sama Aldi, ya. Semua komponennya ada di sini ya, yang disebut sama Aldi tadi. Ini kalau secara besar komponen apa ini? Kopling ya, tadi disampaikan oleh Aldi, ini plat kopling. Nah, yang di luar ini covernya ya. Ya, cover clutch. Ini Dia pegas diafragma. Yang ini Plat penekan. Nah, semua komponen tadi itu bekerja bersama-sama ya untuk tadi memutus dan menghubungkan putaran ya dari mesin ke transmisi. Nah, bagaimana cara kerjanya? Ada yang bisa menyampaikan? Saling menjawab. Andika, oke, berdiri Andika silakan. Ini Bapak tampilin dulu videonya sambil kamu jelaskan dan play juga videonya. Nah, silakan. Untuk cara kerjanya yang pertama, ketika pedal kopling ditekan, Ya. itu akan membuat kampas kopling tertarik ke belakang. Jadi itu tujuannya untuk memutuskan dari putaran mesin tidak akan berputar Pak. Ketika pedal koplingnya dilepas, itu akan kampas koplingnya akan menekan ke flywheel atau putaran mesin. Itu akan membuat putaran mesinnya menuju ke roda dan akan membuat rodanya berputar. Wih, cakep. Tepuk tangan dulu. Ya, seperti disampaikan oleh Andika tadi, ya. Ini cara kerjanya sudah bagus ya. Jadi pedal kopling ditekan, otomatis putaran terputus. Ya. Kalau pedal kopling dilepas, nah putaran akan terhubung kembali. Ya. Nah itu simple ya cara kerja dari kopling itu ada yang dua jenis ya. Ada yang hidrolis dan ada yang mekanis yang menggunakan kabel kawat ya. Kabel kawat. Cara kerjanya ya seperti inilah yang bisa dilihat. Nah ini simulasi ketika pedal kopling ditekan, otomatis diafragma release bearingnya akan mendorong pegas diafragma yang membuat plat penekan itu mundur ya, tidak menekan plat kopling. Oke, itu mengingat kembali apa yang sudah kalian pelajari di kelas 11. Kira-kira apa manfaat kita mempelajari diagnosa kopling ini? Diagnosa kerusakan kopling. Manfaat yang kalian akan dapat. Ada yang bisa sampaikan? Untuk apa belajarin diagnosa kopling? Oke, Negara silakan. Ya, jadi manfaat dari pembelajaran Jadi pemegang negara manfaatnya ternyata banyak ya. Jadi, kalian mempelajari diagnosa kopling. Ya, mulai dari keamanan, kenyamanan, dan juga kemampuan kalian untuk menjadi mekanik. Ya, harus bisa mendiagnosa tata caranya gimana sih cara diagnosa kopling yang benar kan seperti itu. Nah, itu dia ya manfaatnya. Kalian punya alumni yang banyak di Limango, sudah banyak yang jadi mekanik di bengkel-bengkel besar, dan juga ada yang sudah bahkan memiliki bengkel. Ya, kalian pun suatu saat akan mencapai itu ya. Amin ya robbal alamin. Ya. Oke, ya. Kompak dan fokus. Tepuk tangan 3 kali. Oke, tepuk tangan 1 kali. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 3 kali. Ada yang cari apa dia? Oke, ini Bapak sajikan orientasi masalah kopling. Nah, ini ada kasus permasalahan yang pertama. Kita mulai videonya ya.
Apa yang bisa disimpulkan dari video tadi setelah mengamati? Boleh angkat tangan? Ya, Pak. Anggara lagi? Oke, boleh, silakan. Dari peristiwa yang disajikan pada video tadi, sekilas yang saya tahu kan dari bawah mobil itu terdapat asap yang Oke, luar biasa Anggara, tepuk tangan. Nah, ini permasalahan yang keempat. Video atau apa nih? Komplain Anda bunyi seperti ini artinya Dengarkan suaranya. dan juga bunyi seperti ini. Oke, baik. Nah, dari video ini suatu kerusakan bukan ini? Kerusakan ya, nggak normal ya. Itu perlu diperbaiki. Nah, ya bahkan diinjak satu jari pun, ditekan satu jari dia bisa turun. Nah, otomatis ini pedal kopinya terlalu ringan kan? Nah, terlalu ringan. Nah, ini normal atau tidak? tidak. Nah, ini perlu diagnosa kerusakannya apa, perbaikannya seperti apa. Itu adalah pekerjaan kalian hari ini, mendiagnosa kerusakan-kerusakan yang tadi. Ya. Nah, tentunya pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika gambar atau video tadi dimunculkan adalah pertama adalah penyebabnya ya. Iya. Penyebabnya apa? Bisa begitu. Nanti kalian cari tahu. Setelah penyebab, cara penyelesaian. cara mengatasinya. Nah, nanti kita cari tahu berdasarkan diskusi kelompok, ya. Nanti bapak bagi kelompoknya. Nah, ini kelompok 1 akan membahas masalah yang 1 dan masalah yang 2. Kelompok 4, kelompok 2 akan membahas masalah yang ketiga dan masalah yang keempat. Kelompok 3 nah, membahas timbul suara bunyi atau suara tidak biasa ya, tidak normal, dan pedal kopi terlalu ringan. Ya, itu kembali selidiki, kalian diskusikan, kalian cari informasi. Nah, ini Bapak sudah berikan LKPD ya. Ada lembar kerja, kemudian ada modul ya. Ini modulnya udah Bapak kirimkan ya. Modul di HP, kemudian juga ada buku manual reparasi. Ya. Nah, silakan kalian cari dari berbagai informasi, boleh yang lain juga cari dari ini ya, internet untuk menemukan penyebab kerusakan dan cara mengatasinya. Oke. Silakan diskusi, boleh mulai dari sekarang ya, selama 30 menit. Ada pertanyaan? Ya. Oke, silakan dimulai. Free play-nya juga bisa. Kalau free play itu kan pas di drop kan dia nggak ada tarikannya. Nah, itu. Nah, ini ya, jadi ini kan ada kemungkinan-kemungkinannya nih. Silakan kalian ini kemungkinan-kemungkinan nih. Apakah kondisi seperti apa kan gitu. Bagus searching di Google juga. Kenapa terlalu ringan, apa terlalu besar atau terlalu kecil kira bebasnya. Jadi ini beberapa kemungkinan itu, tapi kondisi seperti apa silakan kalian cari ya. Kalau ada pertanyaan silakan angkat tangan ya. Nanti Bapak ya. Beberapa ini yang kurang. Kalau misalnya dia nggak ada, kalau nggak ada bilang kopi mungkin otomatis kurangnya jadi pertama kita permukaan kampas kopi yang sudah haus apa?
menggunakan kampas kopling. PD itu PD 5. Semua kemarin kopling. Baik. Sebelum akhirnya pesot jarang di ini. Enggak. Oh iya boleh. Kita sih. Oh iya. Ada kopling udah betas. Macet ya. Macet. Komisi C4, komisi release bearing. Iya, release bearing itu tiga ini aja nih. Yang 3 volt ya. Yang dua ini. Kemudian untuk yang kerusakan yang kedua udah kamu Sudah coba. udah berapa? Ada 3. Ada 5. Itu banyak ya berarti. Nah, nanti silakan penyebab kerusakan tadi masing-masing penyebab solusinya apa? Coba. Ya. Bagus. Ya. Lanjutnya. Yang pertama apa? Berapa penyebab? Ada 3, Pak. Ada 3. Oke. Dari 3 itu seharusnya ada 3 cara perbaikan juga. Harusnya. Jadi masing-masing penyebab itu punya cara mengatasinya. Kalau kerusakan yang kedua? Ada 4. Dapat. Ya. Sama. Berarti cara perbaikannya juga harusnya ada 4. Nah, masih. Oke, baru kasih waktu 5 menit lagi ya untuk persiapan presentasi. Ya, persiapan presentasi disiapkan dari sekarang. Nah, para siswa sudah selesai diskusi dan mencari informasinya? Ya, Sudah dapatkan hasil? Ya, Nah, nanti hasilnya dikembangkan ya. Kemudian nanti kalian sajikan dalam presentasi. Kan contohnya kan ini nih, ini permasalahan 1 sama 2 itu kan penentuan perbaikannya sama. Cuman kan kayak, ya kok sama? Ya salah, karena ketika kita beli kapas kopling itu udah sepaket sama ininya nih, yang buat perbaikan nomor 2. Nah kayak gitu maksud gua, jadi nggak asal baca. Kayak gitu. Padahal kopling itu harus sesuai dengan spesifikasi karena kalau kelebihan begini, kalau kekurangan begini. Sudah siap presentasi? Ya. Sudah. Oke, kalau sudah siap, nah Bapak kita game dulu ya. Kita game dulu. Coba semuanya menghadap sini dulu. Nama gamenya adalah sambung kata. Ini ada namanya sedikit ya, berpikir sedikit nih. Nanti yang Bapak tunjuk menyebutkan 1 kata apapun, ya. Katanya apa aja terserah. Nah, setelah menyebutkan nanti sebelahnya melanjutkan kata yang lain dari awalan kata terakhir temannya. Misalkan yang orang pertama menyebutkan ayam. Nah, teman sebelahnya makan. Teman sebelahnya lagi narik ataupun apa dibenarkan ya. Bisa? Ya. Ya, latihan fokus ya ataupun berpikir cepat ya. Berpikir cepat. Oke, siap ya dari sini ya. Yang Bapak tunjuk ya. Apa saja? Oh, apa saja? Ya. Ikan. Mulai. Linu. Nulis. Ubin. Ngasih. Ikan. Udah disebutin tadi. Jadi kan. Oh, yaudah. Oke, tepuk tangan dulu untuk kamu dua. Ya, kamu 3. Mulai, baca. Apel. Laut. Tahun. Nangis. Hah? Singa. Oke, tepuk tangan untuk kamu. Ingat ya, kita lumayan bingung ya. Berpikir cepat itu memang harus latihan ya, pengendaraan kata. Oke ya. Itu gamenya kali. Mulai dari kelompok yang pertama, kelompok 1 silakan maju ke depan. Tepuk tangan dong. Kami dari kelompok pertama ingin menyampaikan presentasi kami terkait masalah pada kendaraan yang ada
ada pada gambar tadi sebelumnya sudah disajikan, yaitu permasalahan yang pertama dan kedua. Pada masalah yang pertama itu gejala kerusakannya pertama ada kopling slip pada video mobil yang berasap dan timbul baunya hangus. Kemungkinan penyebab kerusakannya pertama yaitu permukaan kampas kopling yang sudah habis, tipis atau haus. Karena untuk penentuan perbaikannya itu diganti kampas koplingnya. Berikutnya ada kemungkinan penyebab kerusakan yang kedua yaitu permukaan disk atau plat penekannya yang tidak rata. Terus kabel kopling putus. Nah, itu juga bisa menyebabkan kopling loss atau kopling gulung. Cara penyelesaiannya itu yaitu ganti kabel kopling. Nah, oke, silakan mungkin ada sisa jawab. Ada yang ditanyakan dari kelompok 2 dan kelompok 3? Itu tadi kan di penyebab kemungkinannya itu ada di mana kebebasan flywheel mempengaruhi. Kopling slip itu apa karena frekuensinya yang mempengaruhi penjakannya atau gimana? Maksudnya penjelasannya kenapa dia mempengaruhi kopling itu bisa slip. Ya, izin menjawab pertanyaan Bayu. Dan analisis kami itu kan ketika yang namanya replay itu kan kalau misalnya kelebihan juga itu nggak bagus. Yang namanya replay itu apa? Replay itu pada kopling pedalnya ketika kita tekan sedikit saja dia udah langsung bisa merespon, nggak ada rasa berat ataupun ringan banget. Jadi Bapak kasih penguatan, memang kalau celah pedal atau suka ya pedal kopling itu berpengaruh dengan jarak antara pegas diafragma ke pegas release bearing ke pegas diafragma. Otomatis nanti akan menentukan juga celah antara plat penekan dengan plat kopling. Ya, otomatis dia akan mempengaruhi tekanan dari plat kopling ke flywheel. Ya. Kalau dia nggak sesuai, otomatis bisa terjadi slip. Itu maksud anggara ya. Apa penyebab kabel kopling bisa putus? Kopling bisa putus. Sesuai pengetahuan saya itu kenapa kabel kopling itu bisa putus. Yang pertama itu menurut saya bisa dari umurnya dari kabel kopling itu. Nah, kenapa dari umur? Karena ya tidak untuk kemungkinan karena sudah terlalu lama kan kabel kopling ditarik terus ya. Nah, maka dari kabel itu akan mudah getah atau mudah putus. Nah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan tentang gejala kerusakan yang tadi ditampilkan. Gejala kerusakan nomor 3 dan 4. Gejala kerusakan. Terus yang ketiga tuh ada kondisi release bearingnya haus. Yaitu kita biasanya tuh di release bearing itu biasanya ada kotor-kotoran masuk di sela-selanya. Nah itu kemungkinan yang membuat pedal kopling keras jadi bergerak ya. Nah ini dia harus di overhaul atau harus diganti karena sudah karatan belum juga. Tambahan jika kan setahu saya di release sport itu kan nyatu dengan release bearing juga. Nah apakah perlu perawatan selain dari release bearingnya atau release bearingnya diganti, sportnya nggak usah dirawat atau gimana? Tanya itu. Ada nih, Dimas mau jawab. Jadi itu jawab pertanyaan Dara. Tadi kan sudah dijelaskan tentang perbaikannya. Jadi kita melakukannya overhaul, jadi dicek semuanya biar nggak takutnya ada yang rusak di mana-mana itu selain di release bearingnya. Nah, selain ke flywheel sebenarnya dia nanti ketika di dempetnya kan plat kopling ya. Ini plat penekan. Ini flywheel. Ini garata timbul dengan getaran dong. Nah, getarannya diteruskan kemana? Iya, sampai ke pedal melalui pegas diafragmanya, melalui release bearingnya, sampai penekanan di push rodnya. Sampai ada gerakan balik nggak? Ya, ada gerakan balik. Kalau engine mountingnya udah jelek, itu bahkan bisa sampai getarannya ke mesin. Ya, itu kalau kita engine mountingnya sudah jelek. Ya, oke.
pertanyaan dari Angga beberapa cukup bagus. Kavin juga dan kelompok sudah bagus menganalisanya. Oke ya. Ada lagi pertanyaan? Yaitu timbul soal interpretasi pada sistem kopling. Nah, pada ini apa sih kemungkinan yang terjadi atau kemungkinan penyebab kerusakannya? Nah, jadi kita telah menyimpulkan yang pertama itu adalah release bearing terjadi oblak atau kering atau rusak. Gejala kerusakan yang kedua itu pedal kopling terlalu ringan, bahkan dapat membuat sulit memindahkan gear percepatan. Itu ada 3 kemungkinan. Yang kemungkinan pertama adalah minyak kopling habis. Nah, kalau minyak kopling habis itu cara mengatasinya adalah dengan mengisi minyak kopling. Memang supaya ada permasalahan. Oke, silakan ada pertanyaan lagi. Oke, silakan Ibu. Misalnya, tadi kan minyak kopinya atau minyak kayu itu habis. Nah, tadi kan harus ditambahin aja. Itu kan otomatis kan di dalam minyak kayu itu kan diselang-seling. Ada masalah tadi untuk pertanyaannya itu kenapa bisa terjadi kurang gitu ya apa minyaknya. Nah, pertama itu kan kita harus melakukan pengecekan nih, kok bisa kurang maksudnya Dari Ibnu dan juga bagus juga dijawab oleh kelompok 3 ya. Luar biasa. Tepuk tangan ya. Oke, sudah 2 penanya. Ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Oke. Kalau gitu boleh closing. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Apa namanya diskusi kita hari ini ya. Oke. Kalian padahal hanya satu kelompok membahas 2 tapi setelah setelah dipresentasikan kalian bisa mendapatkan penyebab-penyebab dan cara mengatasi untuk 6 kerusakan. Dan hanya membahasnya 2 kerusakan. Nah, ini adalah kerja kelompok ya dalam satu kelas ya. Sehingga kalian bisa mempelajari 6 kerusakan sekaligus. Presentasinya luar biasa, hebat. Tepuk tangan untuk semua. Analisanya bagus ya, kemudian juga disertai dengan kerjasama yang bagus antar tim, saling backup ya. Informasinya juga Bapak bisa bilang terpercaya, jadi Bapak nilai sudah benar gitu ya. Nah, langkah selanjutnya adalah menganalisis dan mengevaluasi ya. Kegiatan apa saja yang telah kita laksanakan pada pembelajaran kali ini. Apakah seluruh masalah dapat ditemukan solusinya? Silakan, siapa yang mau menjawab pertanyaan ini? Hamdan. Silakan maju dulu Pak Hamdan. Tepuk tangan untuk Hamdan. kita laksanakan dalam pelajaran hari ini adalah kita bisa mendiagnosis masalah-masalah yang terjadi pada sistem kopling dan juga menentukan cara perbaikan pada sistem kopling. Apakah seluruh masalah dapat ditemukan solusinya? Sangat dapat sekali karena hasil dari kerja kelompok ini bisa membuat mendapatkan informasi-informasi yang didapatkan seputar sistem kopling. Kerusakan kopling ya. Kerusakan kopling, Pak. Oke. Sampai ke tahap ini, sebelum kita lanjut, nanti ada tes ya, tes formatif. Silakan nanti siapkan HP-nya. Nanti melalui kuisis ya. Melalui kuisis. Nah, sebelum masuk ke tes formatif, kita semangat dulu ya. Semangat. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Tetap semangat. Oke ya. Kodenya ya 06 biasanya 55. Ya, jadi kalian bersaing ya. Sudah ada kelompok-kelompok. Nah. Mulainya jangan rusak. 55 masukkan kode. Bentar, barengan. Silakan pakai nama panggilan aja nggak apa-apa. Nama panggilan biar Bapak kenal siapa-siapanya, jangan pakai nama samaran. Ya. Oke ya, kita blocking dulu ya, udah genap jam 100 atau masih ada yang kabur-kabur lagi.
menunjukkan gejala kerusakan berupa Ternyata disalib sama Hamdan. Kita lihat, ternyata makin seru. Allahu Akbar. Terdapat kali pada disk clutch. Oke, balik dulu, nanti tinggal kurangnya berapa, ketahuan yang dulu. 10 TPA. Ya, semua belum. Sudah. 10 TPB, TPA, TPA, TPB. Udah banyak, Selesai ya. Kasih tepuk tangan untuk Bayu ya. Nanti untuk Bayu silakan setelah pembelajaran nanti ada sesuatu. Kesimpulan. Siapa kira-kira yang ingin menyampaikan kesimpulan baik itu dari kelompok 1, 2. Jadi materi yang kita pelajari hari ini adalah tentang mendiagnosis kerusakan pada sistem kopling. Tadi kan yang sudah kita pelajari ada 6 kerusakan. Untuk kerusakan pertama itu kopling slip, yang kedua kopling ngelos, yang ketiga kopling berat, yang keempat kopling getar, terus yang kelima bunyi berisik di kopling, terus yang keenam pedal kopling terlalu ringan. Nah, dari setiap gejala itu kan memiliki penyebab-penyebabnya kan. Nah, penyebab-penyebab itu ternyata dapat kita atasi secara kelompok. dan secara sesuai SOP. Terus setiap kerusakan juga dapat kita analisis kan. Setiap gejala itu dapat kita analisis apa aja kerusakannya. Terus karena pembelajaran kita menganalisis itu, kita dapat memperbaiki dan merawat kopling secara sesuai SOP. Sekian. Nah, tindak lanjut dari kegiatan hari ini adalah yang kedua, kita akan melakukan pemeliharaan, ya, pemeliharaan servis pada kopling. Silakan anak-anak nanti di rumah, Bapak akan kirimkan mobil pemeliharaan. Prosedur dalam perawatan kopling, pengukuran kopling. Kami silakan dipelajari ya. Kalian menuliskan refleksi secara online, dapat kirimkan melalui link ya. Ada pertanyaan sebelum doa penutup? Tidak ada? Cukup jelas ya? Oke, kalau kita langsung doa penutup, boleh dipimpin oleh teman kalian.